Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul The Bad Batch, yang dirilis tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seorang napi yang diasingkan di penjara tanpa hukum. Dia dipaksa berjuang bertahan hidup di tengah gurun, yang dipenuhi oleh sekelompok kanibal pemburu daging human. Bagaimanakah kelanjutan film ini? Kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan seorang wanita yang memiliki coat seri di bawah telinganya. Coat menandakan bahwa ia telah resmi menjadi tahanan di sebuah penjara misterius. Penjara itu tidak seperti pada umumnya, di mana penjara tersebut berbentuk sebuah hamparan pasir luas dan tidak berlaku hukum di sana. Artinya semua orang di dalam sana bebas melakukan apapun. Wanita ini hanya dibekali sebuah roti dan juga minuman untuk bertahan hidup. Di dalam sana wanita ini menemukan sebuah mobil rusak yang tidak bisa digunakan. Ia hanya membenahi penampilannya. Tapi tak lama kemudian datang sebuah mobil yang mendekat, yang ternyata mobil itu ingin menculik wanita ini. Ia pun tersadar dengan kondisi tangan terikat, lalu datanglah seorang wanita lain yang menyuntikkan sesuatu ke tangan wanita terikat ini, beserta memotong tangan dan juga kakinya menggunakan gergaji. Sebagai makanan bagi mereka, ia ternyata diculik oleh sekelompok orang yang kanibal. Wanita ini pun tidak bisa kabur lagi, karena telah kehilangan kaki dan tangannya, tapi ia tidak mau menyerah. Ia lalu mengoleskan kotorannya ke tubuhnya, sehingga membuat wanita tadi membuka rantai untuk membersihkannya. Hal itu lalu dimanfaatkan wanita ini dengan mengambil sebuah kayu untuk memukul wanita kanibal tadi. Ia pun berhasil melarikan diri dengan menggunakan papan skateboard yang ia temukan. Namun di dalam perjalanan ia merasa kelelahan karena kekurangan cairan. Beruntung ia ditemukan seorang kakek yang membawa keranjang sorong dan membawanya pergi. Mereka kemudian sampai di sebuah tempat bernama Comfort dan disambut oleh tahanan lain yang berjaga di pintu masuk. Tetapi kakek itu pergi begitu saja. 5 bulan berlalu kondisi wanita ini mulai membaik. Tinggal di sana ternyata tidak sama seperti tinggal di luar. Di tempat itu ia bisa bekerja seperti orang-orang di luar penjara. Ia juga mendapatkan kaki palsu. Lalu terlihat seorang pria kekar. Ia adalah pemimpin kelompok kanibal yang dulu menculik wanita ini. Walaupun memiliki tubuh kekar, tetapi ia masih menyayangi anak gadisnya. Lalu ia pergi ke belakang untuk mengeksekusi seorang wanita untuk makan malam. Kemudian wanita ini membeli sebuah pistol untuk menembak burung untuk makanannya. Ia lalu pergi keluar dari wilayah itu dan melihat mobil yang dulu pernah menculiknya. Di sana terdapat anak gadis pria tadi dengan seorang wanita. Mengetahui wanita itu adalah kelompok orang yang telah menculiknya, wanita ini lalu menembaknya. Lalu karena kasihan wanita ini membawa gadis tersebut dan membelikannya seekor kelinci untuk dibawa pulang. Kemudian pria berotot tadi merasa bahwa gadisnya tidak kunjung pulang. Ia pergi mencarinya dan bertanya ke seorang kakek yang sebelumnya melihat gadis kecil itu. Tapi sebelum sang kakek memberitahu hal itu, ia meminta pria berotot ini untuk melukisnya. Di malam harinya sang wanita dan gadis ini pergi ke sebuah pesta di Comfort. Mereka akhirnya bertemu dengan pemimpin Comfort yang sangat santai. Kemudian seorang wanita lain memberikan barang haram kepada wanita ini. Dan hal itu membuat ia lupa kalau gadis itu telah menghilang karena mencari kelincinya. Ia lalu bertemu dengan pemimpin Comfort beserta istrinya dan membawanya pulang ke rumah mewah mereka. Wanita ini yang sadar mulai mencari keberadaan gadis kecil itu, namun keadaannya yang masih setengah sadar, membuat ia telah berjalan jauh dari wilayah Comfort. Ia sempat berhalusinasi di jalan tanpa sadar apa yang ada di depannya. Setelah tersadar ia melihat kalau pria berotot sebelumnya sudah ada di depannya sambil menanyakan keberadaan putrinya. Namun wanita ini berbohong, dan pria ini meminta wanita tersebut untuk mencari putrinya atau ia akan memakannya. Tak lama kemudian datang pemimpin kanibal lainnya, yang meminta untuk menukarkan sebotol bensin dengan wanita ini. Pria ini pun akhirnya setuju dengan hal itu, tetapi ia berbohong dan malah melempar kapak ke arah pria botak itu yang membuat tewas. Ia juga mengambil beberapa potong bagian tubuh pria itu untuk persediaan makanan, dan mereka lalu pergi dengan membawa motor pria botak tadi. Lalu pada malam harinya mereka beristirahat di tengah gurun dan pria ini menyantap daging pria botak tadi. Mereka bercerita tentang alasan pria ini masuk ke penjara, tetapi wanita ini diam-diam mengambil pisau dan mengancam pria ini dengan pisau tersebut. Lalu suara tembakan terdengar yang tepat mengenai dada pria berotot ini. Ternyata pria yang membawa pistol ini adalah salah satu tahanan kanibal yang berhasil kabur. Melihat kaki dan tangan yang tidak ada membuat pria ini mengetahui kalau wanita ini juga merupakan korban kanibal. Ia lalu mengajak wanita tersebut untuk pergi ke Comfort. Setelah sampai wanita ini mengetahui kalau tahanan di sini sudah sampai 800 orang. Dan ia menanyakan bagaimana caranya hidup dengan orang sebanyak itu di sana. Lalu wanita ini sempat kepikiran dengan kondisi pria berotot itu. Ia lalu memutuskan untuk pergi tempat sebelumnya. Tapi di sana hanya terdapat lukisan milik si pria. Ternyata pria itu telah terlantar di sebuah gurun dan ditemukan seorang kakek-kakek yang memberikannya makan dan juga mengobati lukanya. Wanita ini pun merasa kasihan dan memutuskan untuk mencari keberadaan putri pria berotot itu.
Ia menyakan ke setiap orang tapi ia tidak mendapatkan jawaban. Lalu, wanita ini melihat putri pria berotot itu pergi bersama seorang wanita, dan dianggap sebagai anaknya sendiri oleh istri pemimpin Comfort. Sedangkan pria berotot tadi sudah mulai membaik, dan ia dibawa sang kakek untuk mencari motor yang bisa ia gunakan untuk pergi ke Comfort. Mengetahui keberadaan putri itu, wanita ini memutuskan untuk datang ke rumah pemimpin Comfort. Di sana terdapat banyak sekali wanita hamil yang ternyata istri dari pemimpin Comfort. Ia membuat mata uang sendiri dan menjual barang haram untuk menjadi kaya. Melihat kemewahan di tempat itu, wanita ini tertarik untuk menjadi istri pemimpin Comfort. Tetapi hal itu merupakan rencananya, di mana di saat di kamar mandi wanita ini mengeluarkan senjatanya yang ia simpan di kaki palsunya, dan menyandera seorang istri untuk membuat pemimpin Comfort itu mau menyerahkan putri tersebut. Beruntungnya di sana tidak ada perlawanan. Wanita ini lalu berhasil pergi dari sana dengan membawa kendaraan sang pemimpin, dan di tengah jalan putri kecil ini bertemu dengan ayahnya di tengah jalan. Sang pria berotot pun tampak senang karena telah bertemu putrinya. Di sini wanita ini meminta ingin ikut bersama pria berotot agar dirinya aman. Ia pun setuju untuk hidup bersama, lalu sang putri meminta makanan yang enak dan lezat seperti di rumah mewah sebelumnya. Namun sang pria tidak memilikinya dan ia memutuskan untuk memakan kelinci milik sang putri. Walaupun diiringi dengan tangisan tapi mereka bisa makan bersama layaknya sebuah keluarga baru.